Air tidak pernah memaksa untuk naik melawan gravitasi. Ia mengalir dengan tenang ke tempat yang lebih rendah, namun ketenangannya tidak pernah bisa diinjak-injak atau dihancurkan oleh senjata apapun. Sahabat sentuhan hati nurani, apa yang terjadi jika kita terus-menerus membiarkan pintu rumah jiwa kita terbuka lebar demi menyenangkan semua orang, tanpa pernah berani memasang pagar pembatas? Jawabannya tentu sangat mengiris hati, sahabat. Yaitu jiwa kita akan perlahan dijarah dari dalam, seperti rumah megah yang kehilangan seluruh isinya karena sang pemilik terlalu segan untuk mengusir pencuri yang datang sambil tersenyum. Kita sering mengira bahwa dengan selalu mengiyakan permintaan orang lain dan menekan keinginan sendiri, kita akan mendapatkan kasih sayang dan penghormatan sosial. Padahal, itu seperti menyalakan api menggunakan perabotan rumahmu sendiri demi menghangatkan orang lewat. Yang artinya di sini secara perlahan kamu akan hangus dan mati kedinginan di rumahmu sendiri. Hari ini kita akan membongkar tuntas cara berhenti menjadi orang nggak enakan, sebuah rahasia menyakitkan, namun membebaskan tentang cara elegan agar dihargai tanpa perlu mengemis validasi. Mari kita sudahi penyiksaan batin ini bersama-sama. Duduklah dengan tenang dan temukan kembali kedaulatan dirimu di sini, sahabatku. Coba pejamkan matamu sejenak dan perhatikan respon tubuhmu, sahabatku. Apakah dadamu mendadak terasa berat dan berdebar kencang setiap kali notifikasi pesan dari atasan atau temanmu berbunyi di akhir pekan yang sepi? Apakah rahangmu menegang dan lehermu kaku karena terus-menerus memasang senyum palsu? Mengiyakan suatu ajakan padahal di dalam hatimu menjerit sangat ingin menolak. Gejala-gejala fisik yang sangat melelahkan ini bukanlah tanda bahwa kamu adalah orang yang pemaaf atau berbudi luhur, sahabat. Ini adalah jeritan yang tertahan dari sistem sarafmu yang sedang mengalami korsleting karena terus-menerus menekan intuisi dan kebutuhan aslinya. Kamu tidak sedang mengada-ada, dan rasa lelah, muak, serta tenggorokan yang tercekat setiap kali gagal berkata, tidak, itu sangatlah valid. Tubuhmu menyimpan memori dari setiap eksploitasi emosional yang kamu biarkan terjadi, setiap pengorbanan sepihak yang tak pernah dihargai. Napas yang dangkal itu adalah bukti bahwa kamu sedang menjajah dirimu sendiri demi kenyamanan orang lain. Ketakutan terbesar kita sebenarnya bukanlah dibenci oleh orang lain, melainkan teror akan keadaan kesepian kronis yang membisikkan bahwa jika kita berhenti menjadi penurut, maka kita akan ditinggalkan dan diasingkan dari pergaulan selamanya. Tapi mari kita tatap kenyataan ini dengan keberanian yang penuh kasih, sahabatku. Jika kamu terus mengorbankan waktu, tenaga, dan harga dirimu hanya untuk menjadi badut yang melayani ekspektasi orang lain, apa yang tersisa darimu 10 tahun lagi? Kamu tidak akan mendapatkan piala penghargaan dari dunia sebagai manusia paling baik sedunia. Sebaliknya, kamu akan terbangun sebagai cangkang kosong yang kehilangan identitas, penuh dengan dendam yang terpendam, yang perlahan meracuni kesehatan mentalmu, fisikmu, dan keuanganmu. Menjadi orang nggak enakan secara terus-menerus adalah bentuk perlahan dari bunuh diri emosional yang sangat tragis. Semakin lama kamu membiarkan dirimu dikonsumsi oleh kebutuhan orang lain, semakin pudar suara hatimu sendiri, hingga akhirnya kamu lupa bagaimana rasanya hidup untuk dirimu sendiri. Ini sangat mengerikan, sahabatku. Penyakit sosial yang sangat mematikan ini dengan rapi dibungkus oleh masyarakat kita dalam label kesopanan atau pengabdian tanpa pamrih yang mulia. Dunia modern dan lingkungan kerja seringkali memanipulasi kebaikan hatimu, mempromosikan budaya kerja cepat, di mana mereka yang bersedia bekerja di luar jam kerja dan sudi memikul beban tugas rekan kerjanya, maka dia akan dianggap sebagai pahlawan sejati. Kamu didoktrin sejak kecil untuk menjadi anak manis yang selalu menuruti perintah, membuatmu merasa sangat berdosa dan egois hanya karena kamu ingin beristirahat sejenak. Akibatnya, lingkungan sosial kita tanpa sadar menciptakan ekosistem para predator emosional yang terus mencari mangsa berupa orang-orang yang tidak memiliki batasan diri sama sekali. Masyarakat mengagungkan gelar si selalu ada, padahal di balik layar, itu adalah sebuah jebakan eksploitasi tingkat tinggi yang membuatmu kelelahan, merampas hakmu untuk memiliki ruang pribadi yang damai,
dan menggerogoti esensi kehidupanmu sebagai manusia yang merdeka. Untuk memutus mata rantai penderitaan sosial ini, kita perlu meresapi kembali kebijaksanaan abadi dari guru besar Lao Tzu melalui ajaran Taoisme yang sangat menyejukkan jiwa ini. Lao Tzu mengajarkan kita untuk kembali pada sifat alami kehidupan, salah satunya dengan merenungkan filosofi air yang begitu lembut namun memiliki kekuatan yang sama sekali tak terbantahkan. Pahami ini baik-baik, sahabatku. Air tidak pernah memaksa untuk naik melawan gravitasi. Ia mengalir dengan tenang ke tempat yang lebih rendah, namun ketenangannya tidak pernah bisa diinjak-injak atau dihancurkan oleh senjata apapun. Dalam seni interaksi sosial, menjadi lembut dan baik hati sama sekali bukan berarti kamu membiarkan dirimu menjadi keset lantai yang diinjak kotoran sepatu orang lain setiap hari. Lao Tzu mengingatkan bahwa kebaikan sejati harus selalu memiliki kekuatan penyeimbang. Ia mengalir untuk memberi kehidupan di sekitarnya, namun ia juga memiliki ketegasan badai untuk menenggelamkan apapun yang mencoba merusak harmoni keseimbangan alamiahnya. Disinilah kita menemukan salah satu paradoks paling indah, sekaligus paling sulit dipahami dalam ajaran jalan sunyi ini, yaitu untuk benar-benar dihormati dan memancarkan wibawa yang sejati, kamu harus memiliki keberanian dan kerelaan mutlak untuk mengecewakan orang lain. Ketika kamu selalu tersedia dan selalu berkata ya pada setiap permintaan, kebaikanmu kehilangan nilainya di mata orang lain, persis seperti barang murahan yang selalu diobral-obral di pinggir jalan. Sebaliknya, layaknya tetesan air yang mampu mengikis batu karang paling keras, bukan karena pukulannya yang kuat, melainkan karena konsistensinya mempertahankan jalurnya, kamu pun harus demikian. Membentuk batasan diri bukanlah tindakan kebencian yang egois, melainkan seni tertinggi dalam melindungi kebaikan hatimu agar tidak menjadi racun bagi dirimu sendiri. Ketegasanmu untuk menolak apa yang tidak sesuai dengan nuranimu, ini justru akan menyaring siapa saja yang pantas menerima kelembutanmu dan siapa yang hanya datang untuk menjadi benalu. Dalam konsep Wu Wei, yaitu tindakan tanpa paksaan, Lao Tzu sebenarnya sedang mengajarkan kita cara menghemat energi vital yang sangat berharga dalam kehidupan sosial kita. Ketika kamu memaksakan diri tersenyum dan membantu orang lain, padahal jiwamu sedang menangis kelelahan, kamu sebenarnya sedang melakukan perlawanan hebat terhadap arus semesta di dalam dirimu sendiri. Tindakan yang lahir dari rasa takut tidak disukai, apalagi yang didorong oleh kepanikan agar tidak dijauhi oleh kelompokmu, hanyalah akan menghasilkan karma kelelahan batin yang berlipat ganda. Sebaliknya, saat kamu berani menolak dengan tenang dan tanpa rasa bersalah, kamu sedang menerapkan Wu Wei dalam tingkat emosional tertinggi. Kamu tidak membuang energi berharga untuk mengarang alasan palsu atau merasa cemas berlebihan setelahnya. Kamu sekadar membiarkan segalanya berjalan sesuai kapasitasmu. Penolakan yang elegan ini justru akan memancarkan aura ketegasan yang secara misterius membuat orang lain segan dan berhenti mencoba mengeksploitasi kebaikanmu di masa depan. Namun, mengapa logika yang sangat masuk akal ini begitu menyiksa dan sulit sekali kita terapkan di dunia nyata yang penuh tuntutan ini? Jawabannya tersembunyi jauh di balik senyum manismu selama ini. Ada luka batin masa kecil, yaitu sebuah trauma pengabaian yang menganga sangat lebar di dasar terdalam jiwamu. Mungkin dulu saat kamu masih kecil, kasih sayang dari orang-orang terdekatmu terasa sangat bersyarat. Kamu hanya akan dipuji, diakui dan dipeluk jika kamu mendapat nilai memuaskan atau menurut pada semua perintah mereka. Jika kamu memberontak, kamu dihukum dengan keheningan dan tatapan dingin yang mematikan hatimu. Pengalaman pahit berulang itulah yang memprogram alam bawah sadarmu untuk percaya bahwa kamu tidak layak dicintai apa adanya. Jiwamu akhirnya menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup secara emosional adalah dengan terus melayani orang lain, meskipun itu berarti kamu harus menginjak-injak perasaan dan harga dirimu sendiri setiap hari tanpa henti. Kenyataan pahit dari luka masa kecil ini dijelaskan secara brilian oleh sains psikologi modern dan neuroscience melalui konsep respon trauma yang disebut fawning alias menjilat, menenangkan, atau tunduk. Ketika seseorang meminta sesuatu yang jelas-jelas melanggar batasmu, bagian amigdala di otakmu tidak meresponnya sebagai permintaan biasa,
melainkan sebagai ancaman hidup dan mati. Otakmu yang telah terluka itu tidak berani memilih respon melawan, melainkan secara otomatis memilih respon segera tunduk, mengiyakan dan menyenangkan si peminta demi menghindari konflik yang ditakuti akan berujung pada penolakan tragis. Jadi saat kamu tidak bisa berkata tidak, itu bukan karena kamu terlalu baik dan mulia, sahabatku. Itu murni karena sistem saraf pusatmu sedang dibajak oleh kepanikan traumatis. Secara biologis, kamu sedang terjebak kembali di masa lalu, merespon bos atau kerabatmu layaknya balita yang sangat ketakutan, kehilangan sumber kasih sayang dan rasa amannya. Sekarang adalah waktu yang paling tepat, sahabatku, untuk menata ulang arti menjadi orang baik di dalam kamus kehidupan sosialmu yang melelahkan ini. Mulai detik ini, pahamilah secara mendalam bahwa kebaikan sejati tidak akan pernah menuntutmu untuk membakar dan menghancurkan dirimu sendiri, hanya demi membangun istana kenyamanan bagi orang lain. Orang baik sejati adalah orang yang menjunjung tinggi keadilan, dan keadilan itu mutlak harus dimulai dari memperlakukan dirimu sendiri dengan penuh rasa hormat. Berhentilah mengukur nilai kemanusiaanmu dari seberapa lelah punggungmu menanggung beban masalah teman-temanmu setiap harinya. Mulailah menilai dirimu dari seberapa jujur kamu berani berekspresi, seberapa kuat tembok pelindung ruang pribadimu, dan seberapa tulus kamu mencintai dirimu sendiri di saat orang lain membencimu. Menyembuhkan wabah penyakit enggak enakan, ini berarti kamu berani mengambil kembali mahkota kedaulatan dirimu yang selama ini kamu biarkan tergeletak di lantai kotor untuk diinjak-injak orang lain. Untuk benar-benar pulih ke akar-akarnya, kamu harus berani melakukan perjalanan hening ke dalam batin dan menemui anak kecil yang ketakutan di sana, yaitu jiwa anak kecil atau inner child yang selalu merasa dirinya tidak pernah cukup berharga. Pejamkan matamu saat kamu sedang sendirian dan beristirahat di kamar. Bayangkan sosok diri kecilmu yang sedang menangis diam-diam karena sangat ketakutan akan ditinggalkan sendirian. Peluk erat bayangan anak itu di dalam dadamu yang lapang, sambil mengatur napasmu dengan sangat lembut, kemudian berbisiklah kepadanya, "Hei, kamu sudah tidak perlu lagi menjadi badut pelayan bagi siapapun di dunia ini, kawan. Aku mencintaimu apa adanya kok. Bahkan ketika seluruh dunia berpaling darimu, kita aman sekarang." Validasi semua rasa takutnya. Tangisan jiwa yang terluka ini tidak bisa disembuhkan dengan kalimat motivasi keras dari buku-buku produktivitas bisnis. Ia hanya butuh didengar, diakui, dan diberi izin mutlak untuk menjadi egois dalam porsi yang sangat sehat, tanpa harus merasa berdosa kepada semesta. Langkah penyembuhan nyata dari mentalitas korban ini menuntut proses belajar yang terus-menerus dan konsisten, sama persis seperti saat pertama kali kamu belajar membaca dan merangkai huruf ABC pada waktu masih kecil dahulu. Awalnya, menolak permintaan orang lain akan terasa sangat kaku. Lidahmu seketika kelu, perutmu mual berputar, dan kepalamu dipenuhi rasa bersalah yang luar biasa menyiksa. Namun kamu harus memaksa otot neuroplastisitas di otakmu untuk terus berlatih. Mulailah dengan langkah kecil, yaitu katakan, "Biarkan aku cek jadwalku dulu ya," saat seseorang meminta bantuan mendadak. Beri jeda perlindungan pada sistem sarafmu. Lalu, latihlah dirimu mengetik pesan penolakan yang sopan tapi super tegas dan tekan tombol kirim meski tanganmu gemetar hebat. Lakukan ini berulang-ulang, pada hal-hal kecil setiap harinya. Seperti belajar bersepeda yang awalnya sering terjatuh, saraf di otakmu perlahan akan membentuk jalur baru dan berkata, "Tidak," akan menjadi refleks otomatis pelindung kedaulatan hidupmu. Jika kamu tekun dan luar biasa setia dalam melatih refleks perlindungan diri ini, bersiaplah untuk menyaksikan janji semesta bekerja di depan matamu dengan cara yang sangat ajaib. Menurut ahli psikologi Carl Jung, saat kamu berhasil mengintegrasikan ketegasan otentik ini ke dalam dirimu, maka akan terjadi sinkronisitas atau serangkaian kebetulan yang sangat bermakna. Ya, pada fase awal kamu mungkin akan kehilangan beberapa orang yang kamu sebut teman. Namun ketahuilah bahwa mereka yang marah saat kamu menetapkan batasan adalah para benalu yang selama ini hidup subur dari ketiadaan batasanmu. Maka biarkanlah mereka pergi menjauh darimu. Karena kepergian mereka adalah anugerah terbesar dari alam semesta
yang sedang menyapu bersih parasit dari kehidupanmu. Sebagai gantinya, ruang kosong yang tercipta akan segera diisi oleh kehadiran orang-orang baru dengan kualitas jiwa yang jauh lebih tinggi, yaitu individu-individu sehat yang menghargai waktumu, menghormati hakmu, dan mencintaimu tulus karena esensimu, bukan karena jasa gratismu. Maka dari itu, melewati ruang dan waktu dalam video yang singkat ini, aku secara tulus mengundangmu untuk kembali pulang kepada dirimu yang seutuhnya. Pulanglah ke dalam hangatnya pelukan kesadaranmu sendiri dan lepaskan sejenak topeng kesopanan palsu yang selama ini mencekik lehermu hingga kamu sesak napas. Hentikan apapun ekspektasi orang yang sedang kamu cemaskan saat ini juga. Duduklah dengan posisi yang nyaman, tarik napasmu dalam-dalam melalui hidung, rasakan udara sejuk mengalir mengisi paru-parumu yang kelelahan hebat, tahan sebentar di puncaknya, dan hembuskan perlahan melalui mulutmu beserta pelepasan nafas itu. Lepaskan seluruh rasa bersalah dan ketakutan akan penolakan. Rasakan rahangmu yang mengendur, biarkan otot bahumu turun dengan sangat rileks menyatu dengan gravitasi bumi. Sadarilah sahabatku, bahwa selama kamu masih bisa merasakan ritme aliran napas ini, kamu memegang kendali penuh atas harga dirimu dan tidak ada satu entitas pun di dunia yang berhak merampas kedamaianmu. Ingat ya sahabatku, kamu itu manusia merdeka yang punya hati dan batas lelah, bukan karpet masjid yang bisa bebas diinjak-injak semua orang dengan dalih amal ibadah dan kesopanan semu. Kalau ada orang yang mendadak ngambek cuma gara-gara kamu menolak bantuannya sekali saja, ya biarkan saja dia ngambek sampai tua. Sisa hidupmu terlalu berharga untuk dipakai mengasuh orang dewasa yang masih hobi tantrum. Bangkitlah pelan-pelan, tebalkan sedikit telingamu dari komentar orang, dan latih terus keberanianmu untuk menjadi autentik, meski itu berarti kamu harus mengecewakan pihak yang memang pantas dikecewakan. Istirahatlah dengan sangat tenang hari ini, tanpa menyisakan rasa bersalah sedikit pun di hatimu sahabatku. Dan baiklah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya sahabatku. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.